Arsitektur karakter, transformasi diri melalui nilai-nilai Al-Mu'awwidzat. Pengembangan diri dalam narasi modern seringkali terjebak pada kulit luar, produktivitas yang toksik, pengejaran validasi sosial, atau sekadar teknik-teknik manipulasi psikologis untuk mencapai kesuksesan material. Namun, pertumbuhan manusia yang sejati memerlukan fondasi yang jauh lebih dalam. Ia memerlukan sebuah perjalanan transformatif yang melibatkan kompas spiritual dan intelektual agar tetap terarah di tengah dinamika zaman yang kian kompleks. Di era disrupsi ini, manusia seringkali merasa kehilangan orientasi. Mereka berlari sangat cepat, namun tanpa arah yang jelas, ibarat kapal canggih yang kehilangan kompas di tengah samudera luas. Dalam khazanah Islam, Al-Quran bukan hanya menjadi pedoman ritual yang statis untuk dibaca saat ibadah, melainkan juga merupakan sumber inspirasi psikologis, sosiologis, dan manajerial yang luar biasa dinamis. 3 surah penutup Al-Quran, yang sering disebut sebagai Al-Mu'awwidzat, Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas, menawarkan kerangka kerja pengembangan diri yang sangat komprehensif, sistematis, dan melampaui batas waktu. 3 surah ini merupakan sebuah trilogi perlindungan dan pembangunan karakter yang menyentuh 3 dimensi fundamental eksistensi manusia. Pemantapan fondasi internal melalui pemurnian tauhid, pengelolaan tantangan eksternal melalui kewaspadaan terhadap resiko duniawi, dan penguasaan stabilitas mental melalui navigasi dialog internal. Berikut adalah uraian mendalam mengenai strategi pengembangan diri yang diinspirasi oleh ketiga surah tersebut untuk membentuk pribadi yang tangguh, berintegritas, dan solutif di abad ke-21. 1. Surah Al-Ikhlas, membangun fondasi integritas dan otentisitas. Surah Al-Ikhlas adalah deklarasi tentang kemurnian, keesaan, dan kemandirian mutlak. Dalam spektrum pengembangan diri, surah ini diletakkan sebagai langkah pertama dan paling fundamental, karena ia berbicara tentang integritas internal. Dalam dunia arsitektur, Al-Ikhlas adalah fondasi yang tertanam jauh di dalam tanah. Tanpa jati diri yang murni dan kokoh, segala pencapaian luar, harta, tahta, maupun reputasi, hanyalah fatamorgana yang rapuh dan mudah runtuh saat menghadapi guncangan ujian kehidupan. Visi hidup yang terpusat, tauhid sebagai fokus tunggal. Inti dari pengembangan diri adalah menetapkan visi. Al-Ikhlas mengajarkan kemunggalan tujuan. Seringkali, kegagalan pengembangan diri terjadi karena seseorang bersifat politeistik dalam tujuan hidupnya. Ia berusaha mengejar terlalu banyak hal yang saling bertentangan secara nilai. Mereka ingin sukses secara finansial namun tidak mau bekerja keras, atau mereka ingin dihormati namun tidak mau menjaga integritas. Fokuskan visi hidup Anda pada nilai-nilai yang bermakna dan absolut. Kemandirian emosional muncul saat harga diri Anda berakar pada prinsip abadi, bukan pada validasi manusia yang fluktuatif. Dengan memahami konsep Esa, kita diajak untuk memiliki fokus tunggal dalam prioritas hidup, sehingga energi kita tidak terfragmentasi pada hal-hal yang tidak esensial. Kejelasan visi ini akan menjadi filter alami terhadap gangguan produktivitas yang sering muncul dalam bentuk FOMO, fear of missing out. Anda tidak akan merasa perlu ikut-ikutan setiap tren, atau merasa gagal hanya karena tidak mencapai standar sukses orang lain, karena Anda tahu persis orbit mana yang sedang Anda jalani. Fokus tunggal ini menciptakan efisiensi energi mental yang luar biasa. Kemandirian dan kompetensi tinggi, konsep Ash-Shamat. Atribut Ash-Shamat, tempat bergantung, memberikan inspirasi bahwa manusia, sebagai khalifah, harus berusaha menjadi pribadi yang mandiri dan kompeten. Secara praktis, ini adalah dorongan untuk melakukan penguasaan keahlian, mastery. Pengembangan diri menuntut Anda untuk terus meningkatkan kapasitas hingga Anda menjadi individu yang begitu ahli di bidangnya, sehingga keberadaan Anda memberikan manfaat nyata bagi orang lain. Menjadi tempat bergantung dalam konteks profesional berarti Anda adalah penyedia solusi, solution provider, bukan penambah beban bagi organisasi atau masyarakat. Semakin tinggi kompetensi Anda, semakin besar kemandirian yang Anda miliki, karena Anda tidak lagi bergantung pada belas kasihan situasi ekonomi atau kebijakan orang lain, melainkan pada nilai tambah yang Anda tawarkan. Ini adalah bentuk aktualisasi diri yang berbasis pada kebermanfaatan sosial yang nyata. Seorang yang mandiri secara mental dan intelektual, memiliki ruang lebih luas untuk menjaga integritasnya dibandingkan mereka yang menggantungkan hidupnya pada manipulasi orang lain. Otentisitas, keunikan yang anti-replika. Penegasan tidak beranak dan tidak diperanakan, memberikan pesan filosofis tentang orisinalitas yang murni. Pengembangan diri yang efektif tidak berarti Anda harus menjadi replika dari tokoh sukses lainnya. Setiap manusia diciptakan dengan potensi unik yang tidak dimiliki orang lain. Fokuslah untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan menjadi salinan dari orang lain. Keberanian untuk menjadi otentik adalah langkah awal menuju kebahagiaan sejati. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan konformitas media sosial,
Orisinalitas adalah keunggulan kompetitif yang paling kuat. Kita diajak untuk memiliki jati diri yang otonom, dan tidak sekadar mengekor pada tren yang tidak sesuai dengan misi hidup kita. Ketika Anda berhenti mencoba menjadi orang lain, energi yang sebelumnya digunakan untuk berpura-pura, dapat dialihkan sepenuhnya untuk pertumbuhan diri yang nyata dan jujur. 2. Surah Al-Falaq, mengelola dinamika dan hambatan eksternal. Setelah memiliki fondasi internal yang kuat melalui prinsip Al-Ikhlas, seseorang akan mulai melangkah ke ruang publik. Disinilah tantangan eksternal muncul. Dunia luar penuh dengan ketidakpastian, persaingan, dan potensi konflik. Surah Al-Falaq memberikan panduan taktis tentang cara menghadapi sisi gelap kehidupan dan dinamika sosial yang tidak selalu mendukung pertumbuhan kita. Kesadaran akan risiko dan manajemen keberanian, min syarri ma khalaq. Setiap ambisi pengembangan diri membawa risiko tersendiri. Surah ini mengajarkan kita untuk tidak bersikap naif terhadap dunia. Akui bahwa dalam setiap kemajuan, ada potensi gesekan, kegagalan teknis, atau hambatan lingkungan. Orang yang sukses bukanlah mereka yang tidak pernah punya masalah, melainkan mereka yang memiliki kesadaran akan risiko, risk awareness. Pengembangan diri adalah tentang manajemen keberanian, bukan ketiadaan rasa takut. Kesadaran akan potensi hambatan membantu kita untuk tidak terkejut atau hancur secara mental saat masalah benar-benar datang melanda. Ini melatih otot ketangguhan, resilience kita. Jika kita sudah mengantisipasi bahwa jalan menuju puncak itu terjal, kita akan menyiapkan strategi mitigasi yang matang, bukan sekadar pasrah pada keadaan. Menavigasi kegelapan dengan cahaya literasi dan ilmu. Kegelapan gasik dalam konteks pengembangan diri seringkali melambangkan ketidaktahuan, kebingungan, atau masa sulit yang penuh tekanan. Pengetahuan adalah cahaya yang memungkinkan Anda melihat peluang di tengah krisis yang membuat orang lain merasa buntu. Pendidikan berkelanjutan, long life learning, literasi yang dalam, dan keterbukaan pikiran adalah kunci untuk menembus kegelapan hambatan tersebut. Ketika Anda tahu lebih banyak, Anda akan takut lebih sedikit. Ilmu pengetahuan memberikan struktur pada ketidakpastian dan mengubah masalah menjadi tantangan yang terukur. Di era informasi ini, barang siapa yang berhenti belajar, maka ia akan tertelan oleh kegelapan zaman yang bergerak sangat cepat. Pengembangan diri yang berkelanjutan menuntut proses belajar yang tiada henti sebagai bentuk perlindungan diri dari ketertinggalan intelektual. Proteksi dari racun perbandingan dan hasad. Rasa iri, hasad adalah penghambat pertumbuhan yang paling destruktif di era digital. Hasad bukan hanya merugikan orang yang diiri, tetapi justru membakar energi mental si pendengki dari dalam. Pengembangan diri sejati menuntut Anda untuk menutup mata dari pencapaian orang lain yang hanya akan menimbulkan rasa rendah diri atau kesombongan yang tidak perlu. Lindungi kesehatan mental Anda dengan cara mensyukuri setiap progres kecil yang telah diraih dalam lintasan lari Anda sendiri. Fokuslah pada perbaikan diri hari ini dibandingkan diri Anda yang kemarin. Ingatlah bahwa membandingkan proses internal Anda yang penuh keringat dengan hasil akhir eksternal orang lain yang sudah dipoles adalah ketidakadilan terhadap diri sendiri. Surah Al-Falaq memperingatkan kita bahwa kejahatan pendengki bisa menghambat langkah kita, maka cara terbaik adalah dengan tetap rendah hati dan menjaga privasi progres diri agar tidak memancing gesekan sosial yang tidak perlu. Ketangguhan menghadapi sabotase dan opini publik, An-Nafatsat. Surah Al-Falaq menyebutkan gangguan dari mereka yang meniup pada buhul-buhul, yang bisa dimaknai secara simbolis sebagai upaya pelemahan mental atau opini negatif yang mencoba mengikat langkah kita. Pengembangan diri memerlukan ketangguhan terhadap kritik yang tidak membangun serta skeptisisme dari lingkungan yang toksik. Jangan biarkan opini orang lain menjadi tali yang mengikat potensi Anda. Belajarlah untuk membedakan antara umpan balik yang membangun, constructive feedback, dan suara bising, noise, yang hanya bertujuan menjatuhkan semangat. Ketangguhan ini lahir dari pemahaman bahwa tidak semua orang ingin melihat Anda tumbuh, dan itu adalah bagian dari hukum alam yang harus dihadapi dengan kepala tegak. 3. Surah An-Nas, penguasaan diri dan ketahanan mental. Surah terakhir ini membawa kita ke medan pertempuran yang paling sulit dan paling menentukan, pikiran manusia itu sendiri. Banyak kegagalan pengembangan diri terjadi bukan karena kurangnya modal, kecerdasan, atau kesempatan, melainkan karena kekalahan mental di dalam diri sebelum perjuangan benar-benar dimulai. Inilah dimensi introspektif yang paling dalam dan krusial. Manajemen dialog internal, mindfulness, dan kesadaran diri. Hambatan terbesar menuju keberhasilan seringkali berupa bisikan internal yang meragukan kemampuan diri sendiri, self-doubt, atau yang biasa disebut imposter syndrome. Surah An-Nas menginspirasi kita untuk melatih kesadaran penuh, mindfulness. Anda harus mampu mendeteksi dan menghentikan pola pikir sabotase diri, self-sabotage, sebelum mereka termanifestasi menjadi tindakan yang merusak.
Menguasai dialog internal adalah kunci untuk mempertahankan motivasi jangka panjang. Katakan pada diri sendiri hal-hal yang memberdayakan. Pikiran Anda adalah sebuah kebun. Jika Anda tidak menanam bunga secara sadar, maka rumput liar akan tumbuh dengan sendirinya tanpa diundang. Perlindungan terbaik adalah dengan mengisi pikiran dengan afirmasi yang bersumber pada keagungan Tuhan, dan keyakinan akan potensi diri yang telah dianugerahkannya. Kecerdasan sosial dan filtrasi ekosistem. Surah ini menyebutkan gangguan dari golongan jin dan manusia yang secara manajerial dapat diartikan sebagai ekosistem sosial. Pengembangan diri akan terhambat secara signifikan jika Anda dikelilingi oleh orang-orang toksik atau lingkungan yang terus-menerus menanamkan pesimisme dan keputusasaan. Pilihlah lingkaran pertemanan, komunitas, dan mentor yang memiliki frekuensi pertumbuhan yang sama. Lingkungan yang tepat akan berfungsi sebagai katalisator, sedangkan lingkungan yang buruk akan menjadi hambatan yang sangat berat bagi kemajuan karakter Anda. Berani berkata tidak pada lingkungan yang tidak sehat adalah bentuk penguasaan diri yang sangat tinggi. Ingatlah bahwa kualitas hidup Anda seringkali ditentukan oleh kualitas orang-orang yang Anda izinkan masuk ke dalam ruang mental Anda. Kepemimpinan diri yang berdaulat, Rob Malik Ilah. Dengan menyebut otoritas Tuhan sebagai Rob pemelihara, Malik Raja, dan Ilah, sembahan, kita diingatkan untuk membangun kepemimpinan diri yang berdaulat. Anda harus menjadi raja atas emosi, kemalasan, dan dorongan impulsif Anda sendiri. Kedisiplinan adalah bentuk tertinggi dari rasa cinta pada diri sendiri. Ia memastikan bahwa apa yang Anda inginkan saat ini tidak mengorbankan apa yang paling Anda inginkan di masa depan. Seorang pemimpin diri mampu mengarahkan energinya pada tujuan yang telah ditetapkan meskipun perasaan sedang tidak mendukung. Kebebasan sejati bukanlah melakukan apa yang kita inginkan secara liar, melainkan memiliki kendali untuk melakukan apa yang benar meskipun itu sulit dilakukan. Kepemimpinan diri dimulai dari kemampuan mengendalikan nafsu dan ego demi tujuan yang lebih mulia. 4. Sintesis. Menjadi manusia yang paripurna, insan kamil. Pengembangan diri yang utuh harus mengintegrasikan ketiga surah ini ke dalam satu sistem yang padu dan berkelanjutan. Ini bukan sekadar teori tekstual, melainkan gaya hidup yang diaplikasikan dalam setiap keputusan, sekecil apapun itu. Surah Al-Ikhlas memberikan kita akar. Tanpa akar integritas dan visi yang jelas, kita akan mudah tumbang saat badai sukses atau gagal datang. Integritas memastikan kita tetap rendah hati saat berada di atas, dan tetap tabah saat berada di bawah. Tanpa akar yang menghujam ke dalam prinsip, pohon karakter tidak akan bisa tumbuh tinggi menjulang menembus langit pencapaian. Surah Al-Falaq memberikan kita perisai. Ketangguhan menghadapi tantangan dunia luar memastikan kita tidak mudah menyerah oleh kepahitan hidup. Kita belajar bahwa hambatan adalah bagian dari desain sukses itu sendiri. Perisai ini melindungi kita dari racun sosial seperti rasa iri dan kebencian yang bisa merusak karakter yang sudah kita bangun susah payah. Surah An-Nas memberikan kita kendali. Kedaulatan mental memastikan potensi kita tidak terbuang percuma oleh keraguan diri atau pengaruh negatif lingkungan. Kita menjadi tuan atas pikiran kita sendiri, bukan budak dari perasaan sesaat atau bisikan negatif yang melemahkan. Pengembangan diri yang berorientasi manfaat, altruisme spiritual. Tujuan akhir dari pengembangan diri yang diinspirasi Al-Quran bukanlah egoisme atau pemuasan diri sendiri semata. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik, kita secara otomatis berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih baik. Kesuksesan individu yang sejati adalah kesuksesan yang memiliki efek limpahan positif bagi orang-orang di sekitarnya. Karakter yang kuat adalah karakter yang mampu menanggung beban orang lain, memberikan solusi bagi kemanusiaan, dan menjadi cahaya inspirasi bagi sesama. 5. Implementasi praktis, rencana aksi strategis harian. Agar inspirasi ini tidak berhenti di level wacana intelektual, diperlukan langkah-langkah praktis dalam kehidupan sehari-hari yang konsisten. 1. Ritual penjernihan niat pagi, inspirasi Al-Ikhlas. Sebelum memulai aktivitas, luangkan waktu 5-10 menit untuk melakukan kontemplasi visi. Tanyakan pada diri sendiri, untuk apa saya melakukan pekerjaan ini hari ini? Apakah ini selaras dengan prinsip abadi saya? Niat yang murni akan memberikan energi yang tidak ada habisnya, dan ketenangan batin dalam bekerja. 2. Manajemen risiko dan peningkatan kompetensi, inspirasi Al-Falaq. Dedikasikan waktu setiap hari untuk belajar, minimal 30-60 menit. Ini adalah cara Anda menyalakan cahaya untuk menembus kegelapan ketidaktahuan. Identifikasi potensi masalah dalam pekerjaan Anda dan siapkan strategi mitigasinya secara objektif daripada sekadar mengeluh. 3. Audit mental dan filtrasi sosial. Inspirasi An-Nas. Lakukan refleksi diri atau muhasabah setiap malam sebelum tidur.
Identifikasi bisikan negatif apa yang muncul hari ini dan ganti dengan narasi yang memberdayakan. Perhatikan juga interaksi sosial Anda. Jika seseorang atau sebuah platform media sosial terus membuat Anda merasa rendah diri atau marah, beranilah untuk membatasi akses tersebut demi kesehatan mental Anda. 4. Kedisiplinan berbasis nilai. Berlatihlah untuk melakukan tugas-tugas sulit yang memberikan dampak jangka panjang di awal waktu. Jangan biarkan perasaan mengontrol tindakan Anda. Jadilah raja atas kemalasan Anda dengan cara membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang positif secara konsisten. Kedisiplinan adalah jembatan antara cita-cita dan pencapaian. Kesimpulan akhir, keseimbangan yang bercahaya. Pengembangan diri yang diilhami oleh nilai-nilai spiritual dan intelektual dari Al-Mu'awwidzat ini tidak hanya akan menghasilkan individu yang sukses secara materi, jabatan, atau popularitas, tetapi juga pribadi yang memiliki ketenangan batin yang dalam, internal peace. Anda tidak akan mudah goyah oleh pujian yang semu karena Anda tahu siapa diri Anda sebenarnya, Al-Ikhlas. Anda tidak akan hancur oleh kritik yang tajam atau persaingan yang tidak sehat karena Anda sudah memiliki perisai taktis, Al-Falaq. Dan Anda akan selalu memiliki kekuatan internal untuk bangkit kembali dari setiap kegagalan karena Anda memegang kendali penuh atas pikiran dan mental Anda sendiri, An-Nas. Jadikan prinsip Al-Ikhlas sebagai kompas integritas, Al-Falaq sebagai strategi ketangguhan menghadapi resiko dunia, dan An-Nas sebagai penjaga kesehatan mental serta disiplin diri Anda. Dengan kombinasi ini, Anda akan tumbuh menjadi manusia yang paripurna, pribadi yang kokoh di dalam, namun memberikan dampak positif, solusi, dan kesejukan bagi semesta di luar. Inilah esensi sejati dari pertumbuhan manusia, yang berlandaskan wahyu ilahi, yang membawa keberkahan bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat luas, dan peradaban manusia secara keseluruhan. Pertumbuhan yang tidak hanya berhenti di dunia, melainkan menjadi investasi abadi bagi eksistensi kita di hadapan Sang Maha Esa. Berikut adalah pengembangan teks secara komprehensif, dengan pendalaman filosofis, psikologis,